Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur soal Tuhan beri kita peluang untuk berkongsi tentang firman Tuhan dalam renungan harian kita. Dan hari ini saya mau mengajak saudara untuk belajar ataupun membincangkan satu topik yang sangat baik, yang Tuhan berikan kepada kita, dan sesuatu yang sangat menghibur, sangat memberi kekuatan kepada kita. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Jadi saya bacakan di sini dan saudara boleh dengarlah ya. Yohanes pasal 14 ayat 6 berbunyi begini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, suatu berita yang sangat baik, suatu pengharapan yang sungguh dahsyat bagi kita orang-orang Kristen, saudara. Ya, tapi sebelum itu kita perlu mengenang kembali sejarah Yesus semasa berada di dunia. Ya, seperti yang kita tahu, 2023 tahun yang lampau setelah Yesus keluar daripada air semasa Yohanes Pembaptis membaptiskan dia ke padang gurun berpuasa di sana selama 40 hari dan saya percaya juga 40 malam. Dan akhirnya laparlah Yesus. Kemudian datanglah si iblis, si pencoba itu. Dan setiap kali dia berbicara kepada Yesus, dia mulakan dengan perkataan, "Kalau engkau anak Allah," ataupun "kalau engkau anak Yahweh," begitu. Dan selepas itu pencobaan yang ketiganya, dia perlihatkan segala kekuasaannya di dunia ini. Yaitu iblis itu sendiri. Kunun-kununnya dunia ini milik dia. Dan segala kekayaan di dunia ini milik dia. Dan dia kata kepada Yesus, "Kalau engkau sujud menyembah aku." Tetapi Yesus kita luar biasa. Akhirnya iblis gagal dalam pencobaannya. Dan apa iblis buat selepas itu? Dia tidak meninggalkan Yesus. Tetapi dia berundur dan menunggu waktu yang sesuai. Coba kita lihat di dalam Lukas ya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 ya. Kita lihat dalam Lukas pasal 4 ayat 13 berbunyi begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dia tidak akan kalah, saudara. Dia tunggu waktu yang baik. Saudara, apa terjadi? Sekitar 600 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, si iblis dia membawa kumpulan yang sangat ramai
untuk menguasai murid-murid Yesus, yaitu saudara dan saya. Bukankah saudara dan saya percaya akan firman atau logos yang disampaikan oleh Yesus? Bermakna kita adalah murid Yesus. Dan iblis mengenal pasti kita. Iblis mengenal pasti kita bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Sebab itu dia datang bukan saja mencobai kita, tetapi ingin menguasai kita. Itulah iblis. Dia kata agamamu tidak betul. Yesus kamu itu bukan Tuhan. Dan banyak macam-macam lagi yang dia buat. Bahkan ada daripada orang Kristen ini, murid-murid Yesus ini kepalanya ini sangat berharga bagi mereka. Sesiapa yang dapat membunuh murid-murid Yesus akan diberi imbalan. Seperti itu. Oke, persoalannya saudara. Ya. Persoalannya di sini ialah kenapa? Ya? Kenapa iblis mencobai Yesus? Dan kenapa iblis ingin menguasai kita? Ingin memisahkan kita daripada Yesus. Ya. Oke. Dalam hal ini, mari kita baca sekali lagi di dalam Yohanes 14 ayat. Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi, dia katakan begitu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebenarnya yang membuatkan iblis berusaha untuk memisahkan kita daripada hadirat Yahweh melalui Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Itu yang kita bincang hari ini, saudara dan saudariku. Oke. Yang pertama di situ dia katakan akulah jalan, kan? Ya. Akulah jalan. Akulah jalan. Begitu. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayunya. Tetapi di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya bukan jalan. Memang pun dia jalan, tapi tidak tepat perkataan itu. Bahasa aslinya mengatakan hadas. Ya. Hadas. Kadang-kadang kalau kita lihat dia punya ejaan tentang hadas itu, kita boleh katakan hodos. Tapi sebutannya hadas. Ya. Hadas sebenarnya membawa maksud laluan. Ya. Laluan. Laluan artinya adalah tempat yang boleh digunakan untuk sampai kepada suatu tempat itu. Jadi untuk sampai ke surga, laluannya hanya Yesus. Ya, laluannya hanya Yesus. Itu saja saudaraku. Ya. Apakah laluan itu? Logos yang ada di dalam kehidupan Yesus itu. Logos yang ada di dalam kehidupan Yesus itu yang Yesus ajarkan. Itulah sebenarnya laluan.
ajaran daripada Yesus itu sendiri. Yesus bukan saja mengajar kita, tetapi Yesus juga melakukan apa yang Dia ajarkan. Jadi nampak sekali kuasa ajaran Yesus itu. Sebab ajaran Yesus itu ada kuasa bermakna betul lah itu, tepat lah itu. Bahwa logos itu, firman itu yang Dia ajarkan adalah berasal daripada surga. Yahweh itu telah menguasai seluruh kehidupan Yesus. Sehingga Yohanes mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah, seperti itu. Ya. Untuk seterusnya, untuk lebih lanjut lagi, bacalah ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Jadi itulah jalan yang dimaksudkan di dalam petikan itu tadi, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu, akulah jalan itu, sebenarnya itu adalah laluan. Laluan ataupun ialah jalan yang boleh sampai ke surga. Bermakna ajaran itu yang membimbing kita bagaimana cara sampai ke surga. Yang keduanya di situ dikatakan ialah akulah jalan dan kebenaran, kan? Artinya Yesus itu adalah kebenaran. Apakah kebenarannya di situ? Ya. Dalam bahasa aslinya, kebenaran itu, dalam bahasa Greeknya itu, kebenaran itu adalah aletheia. Ya, aletheia. Aletheia itu bukan sekadar kebenaran, saudara. Aletheia itu membawa maksud kebenaran yang sesungguhnya. Yang betul-betul. Tidak ada yang tidak asli. Kebenaran yang betul-betul dari dalam kehidupan itu. Dari dalam kehidupan Yesus. Ya. Kebenaran. Ya. Oke. Penjelasan dia adalah hanya ajaran ataupun logos. Ya. Yang adalah sumber hidup Yesus. Hanya firman daripada Yahweh itu yang dijadikan kehidupan oleh Yesus dan diajarkan, yang mempunyai kebenaran, itu yang membolehkan kita masuk surga. Saudara sudah dua, kan? Ya. Sudah dua. Satu, laluan, dan dua, kebenaran. Ya. Jadi itulah, saudara. Dua perkara ini harus kita praktikkan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, Injil itu sendiri, dan kita harus hidup kudus seperti Yesus sebagai laluan untuk masuk surga. Ya, mencontohi kehidupan Yesus itu. Bahkan kalau kita perlukan pertolongan, kita boleh memanggil nama Yesus itu. Dan Roh Kudus pasti akan masuk, akan menguasai kita.
Jadi kita sudah belajar 2 perkara ya saudaraku. 1, laluan. 2, kebenaran. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga adalah hidup. Nah, hidup, ya, hidup dikatakan di sini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bermana Yesus itu adalah laluan, Yesus itu adalah kebenaran, dan Yesus itu adalah hidup. Nah, perkataan hidup yang dikatakan oleh Yesus di sini bukan hidup yang sekarang seperti ini. Kita perlu belajar memahami lebih dalam maksud hidup di dalam Alkitab itu. Pertama sekali kita kena ingat apabila Yahweh itu sendiri memberikan penerangan kepada Adam. Jangan kamu makan buah yang ada di dalam taman itu. Semua yang ada di situ boleh kamu makan, tapi buah daripada pokok itu jangan kamu makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Jadi apabila mereka makan, mereka tidak mati. Tidak terus mati. Ya. Sebenarnya maksudnya adalah mati, lepas itu rohnya boleh hidup kembali. Maksud saya roh itu tidak mati. Tapi kemana dia pergi antara 2 saja. Surga ataupun neraka. Nah, maksud Yesus mati itu, itulah tubuh jasmaninya akan mati. Ya. Dan perkataan hidup yang dikatakan oleh Yesus ini adalah tubuh jasmaninya tidak mati. Itu juga yang dimaksudkan oleh Yahweh itu sendiri. Sebagai contoh, Henokh tubuhnya tidak mati. Ya, kita sudah belajar ini dalam video saya sebelumnya kan. Ya. Elia tubuhnya tidak mati. Terus diangkat ke surga. Dan Yesus pun sebenarnya tubuhnya tidak mati. Walaupun dia dikuburkan di sana. Dan roh dan jiwanya itu sudah terpisah daripada tubuhnya. Tetapi sebenarnya Yesus tidak mati. Cuma waktu itu dia ambil peluang untuk memberitakan Injil kepada roh orang yang telah mati. Saya sudah beritahu itu di dalam video saya sebelumnya. Saudara boleh lihat, ya, boleh cari di video sebelum ini. Ya. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian yang membuatkan iblis itu mencobai Yesus tetapi gagal. Kemudian iblis itu pula dengan kuncu-kuncunya ingin memisahkan kita daripada kemuliaan Yahweh melalui ajaran Yesus. Iblis itu cuba membuat suatu ajaran baru melalui suatu agama begitu. Dan itulah yang terjadi sekarang, masa kini. Apalagi saat-saat kita sedang menanti Yesus turun ke dunia kedua kali. Ya. Jadi jelasnya di situ, di dalam petikan Yohanes 4 ayat 16 tadi itu, ya. Yohanes pasal 4 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, ya minta maaf. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, yang Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
ataupun akulah laluan untuk pergi ke surga. Akulah contoh kebenaran tentang firman Tuhan sebagai laluan ke surga. Akulah contoh kehidupan kekal yang tubuh tidak akan mati terus ke surga. Itu maksudnya. Itu sebenarnya yang membuatkan iblis, sekali lagi saya katakan, ingin menguasai kita, memisahkan kita daripada hadirat Yahweh melalui ajaran Yesus. Nah, saya sebagai penutup, saya ingin kembali kepada perkataan jalan ataupun laluan. Saudara, laluan ini sekarang bukan saja jalan, tapi seperti yang kita ketahui, sekarang ada sudah istilah kata laluan. Saudara mau masuk ke suatu tempat, ada kata laluan. Saudara pergi ke situ, saudara buka file komputer saudara buka file email saudara, apa-apa yang saudara seatkan kata laluan di situ. Kalau saudara lupa kata laluan saudara tidak boleh masuk, walaupun itu milik saudara. Surga itu milik semua ciptaan Yahweh itu, khususnya manusia. Tetapi bukan semua yang mempunyai kata laluan itu. Yaitu kata laluan yang ada di dalam Yesus. Hanya kita, saudaraku. Hanya kita yang mengenal Yesus, yang mentaati firman yang disampaikan oleh Yesus, yang mentaati logos daripada Yahweh itu, yang menjadi kehidupan Yesus. Di situ ada kata laluan untuk ke surga. Jadi kita bersyukur. Dan kita harus berwaspada juga. Jangan sekali-kali kata laluan itu hilang daripada ingatan kita, ataupun kita terpisah, hidup kita terpisah daripada kata laluan itu, yaitu logos, firman di dalam Yesus, dan Yesus yang menjadi kata laluan kita untuk ke surga. Kiranya Roh Kudus akan membuka jauh lebih luas, lebih faham lagi tentang firman Tuhan hari ini, untuk saudara mengerti jalan masuk ke surga di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin.